Yogyakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang sangat kaya akan budaya, wisata, dan perguruan tingginya. Tak heran, banyak para pelajar dari luar kota ataupun dari luar pulau yang datang ingin menimba ilmu di Yogyakarta. Yogyakarta juga dikenal dengan kota pelajar karena banyaknya perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Berikut ini cerita seorang perantau yang dulunya menimba ilmu di Yogyakarta dan sekarang beliau mengamalkan ilmunya di salah satu sekolah dasar terfavorit di Yogyakarta, yaitu SDN Unggaran 1 Yogyakarta. Nama saya Dede Hermawan, panggilan Dede. Saya berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya saat ini kerja di SDN Unggaran 1 Yogyakarta sebagai pendidik. Saya tinggal di Jogja sejak tahun 2002, saat pertama masuk kuliah. Ya, kuliah saat itu pertama saya tinggal di kos, yang ngekos, jadi kurang lebih setengah tahun. Kemudian saya berpindah menjadi marbot masjid, jadi penjaga masjid ya. Jadi saat itu ada yang menawarkan untuk tinggal di masjid. Kemudian saya mengikutinya, kemauan saya. Dan karena itu juga salah satu untuk sedikit mengurangi ekonomi orang tua ya. Dan memang saat itu ekonomi orang tua yang memang kurang begitu baik. Jadi petani. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di masjid. Saya lulus tahun 2006, masuk 2002. Setelah itu kemudian saya mencoba untuk mencari kerja, namun ternyata sangat sulit sekali ya. Jadi saat itu untuk menjadi seorang guru honorer. Nah, kemudian akhirnya saya ditawari oleh teman untuk kerja sebagai karyawan di rental komputer. Alhamdulillah akhirnya kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun setengah lah saya menjadi karyawan rental komputer. Namun sebelumnya juga pernah saya kerja di yang lain seperti jualan di pinggir jalan gitu kan, buah naga. Kemudian pernah ngikut juga sebagai ternak kambing, karyawan ternak kambing sebagainya. Ya, pahit manis saya pernah rasakan saat itu. Yang penting bisa mendapatkan kebutuhan ya untuk sehari-hari. Awal mula menjadi seorang guru di Unggaran 1 itu, saya bertemu dengan salah satu guru senior sekolah tersebut yang saat itu ngeprint ya, ataupun apa ya, fotokopi mungkin ya di toko saya saat itu jadi karyawan. Akhirnya saya ditawari untuk kerja di sekolah tersebut. Ya, saya jelas mengiyakan ya tawaran itu karena memang dari dulu saya suka, ingin sekali kerja di bidang lainnya. Kata beliau langsung saja menuju ke sekolah saat besoknya itu dengan tanpa tes. Saat itu alhamdulillah akhirnya mulailah hari esok berikutnya saya kerja sebagai operator komputer. Saat itu belum jadi guru karena gurunya belum ada. Baik, saya memulai ngajar di SDN Jakarta itu tahun 2008. Saya ngajar TIK, jadi memegang lab komputer untuk mengajar semua kelas. Permisi Pak, mohon maaf, kami mendapatkan tugas dari guru kelas untuk menggunakan komputer. Oh iya, silakan dipergunakan. Oh iya, terima kasih Pak. Nah, seiring dengan waktu, saya diberikan amanah yang lain oleh kepala sekolah, dan kebetulan memang kompetisi saya di situ, skill saya memang alhamdulillah termasuk cukup banyak. Jadi selain ngajar komputer, saya juga di situ kadang membidangi di bidang keagamaan. Kebetulan tadi saya sampaikan saya tinggal di masjid ya, jadi skill saya alhamdulillah di bidang keagamaan juga sedikit mampu. Nah, selain itu saya juga kadang diamanahi oleh kepala sekolah itu untuk memegang kegiatan-kegiatan yang lain, keorganisasian. Jadi selalu menjadi sekretaris, kadang ketua gitu ya, seperti kegiatan PBDB, kegiatan Hari Bumi, kegiatan-kegiatan yang berbasis
luas ya, yang melibatkan orang tua dan masyarakat. Itu kadang saya yang di situ membantu sekolah agar sukses kegiatan tersebut. Jadi oleh karena itu intinya di situ saya banyak sekali perannya. Jadi kadang juga mewakili orang kepala sekolah rapat keluar gitu kan. Kemudian sering ditunjuk juga, diamanahi untuk mewakili ke workshop ya tingkat nasional. Dan saya juga pernah itu juga diamanahi untuk tukaran guru untuk ke luar negeri, Australia. Itu pernah juga saya lakukan. Jadi kemudian pernah juga bolak-balik Jakarta untuk melakukan workshop di bidang lingkungan. Nah, jadi alhamdulillah di Istimewa 1 Jakarta ini peran saya tidak hanya sebagai guru saja, tapi banyak hal yang saya lakukan untuk mengembangkan ataupun meningkatkan kualitas sekolah Istimewa 1 Jakarta. Kalau menikah saya 2013. Kemudian saat itu juga saya masih tinggal di masjid. Kemudian setelah menikah, saya memutuskan untuk kontrak rumah, yaitu mencari-cari. Alhamdulillah dapat di daerah Bantul saat itu. Di daerah Bantul kurang lebih saya tinggal 2 tahun. Kemudian setelah itu juga saya pindah lagi. Kemudian yang saat ini saya tempati yaitu di Purwokerto Kalasan. Kerjaan saya selain guru, saya memiliki salah satu usaha sih ya. Jadi yaitu di bidang fotokopi, kemudian ATK, cetak-cetak dan sebagainya ya. Nah, itu dirintis mulai sejak setelah saya nikah 2013. Karena saat itu memang ketika berembuk atau musyawarah dengan istri, memutuskan ya kita memang harus memiliki sampingan ya berupa usaha. Dan ternyata saya diskusi dengan istri, salah satu usaha yang memang cocok dengan bidang saya, yaitu bidang fotokopi ya, atau rental komputer tadi, cetak-cetak dan sebagainya seperti itu. Akhirnya saya teruskan dengan biaya yang saya miliki saat itu, hasil sisa-sisa saya gunakan untuk membuka usaha merintis dari awal dari nol itu. Untuk usaha fotokopi ini memang tidak langsung seperti sekarang ini ya. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mapan ya, sudah berdiri cukup baik lah. Nah, yang sebelumnya dulu awal pertama kali mendirikan usaha itu luar biasa. Jadi perlu perjuangan gitu. Dan tidak di sini, dulu di daerah UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mulai pertama dengan memiliki mesin yang ya di bawah rata-rata lah, cukup murah. Kemudian sering error dan sebagainya. Kemudian dengan persaingan di sekitar fotokopi juga banyak sekali yang sudah bagus-bagus. Akhirnya kita kalah saing dengan mereka. Dengan penghasilan pun saat itu minim sekali. Dengan karyawan pun kadang kita gaji menggunakan gaji yang saya miliki dari gaji sekolah. Pernah saya lakukan saat itu, sering sekali. Karena saking tidak bisa menggajinya dari hasil usaha saya itu. Nah, saat itu udah 2 tahun di sana saya bertahan. Karena kegelisahan saya harus saya pertahankan usaha itu. Akhirnya pindah ke daerah yang saat ini, yaitu daerah Kadisoka yang dekat dengan rumah nih, Purwokerto. Nah, mulai mengawali lagi dirintis di situ, mencari kontrak atau kios ya. Nah, kebetulan dapat daerah Kadisoka dengan harga per tahun itu 7 juta. Saat itu tahun 2016. 7 juta. Nah, kemudian mulailah saya coba bismillah dengan niatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mesin yang ala kadarnya yang dibawa dari UMY itu dicoba di situ. Nah, alhamdulillah mulailah di situ untuk sedikit ada kemajuan, walaupun saat itu pernah untuk sewa ya mesinnya itu, dengan menyewa mesin dari yang pernah ada yang nawarkan gitu. Jadi punya satu mesin, kemudian yang berikut yang satunya sewa. Nah, saat ini alhamdulillah perjalanan waktu mesin yang saya miliki sudah memiliki sendiri, tidak dengan sewa. Untuk membagi waktu itu memang sudah jelas ya. Jadi karena kalau di sekolah kan itu pagi, di jadwalnya pagi sampai jam 3 saya di sekolah.
Kemudian setelah itu saya pulang, langsung menuju ke toko, dan sebelumnya memang toko sudah ditungguin oleh karyawan. Wah, kalau kerugian secara apa ya, kerugi banget ya istilahnya, itu sampai saya harus menghabiskan menjual semua aset saya, belum sih, alhamdulillah ya. Paling tidak cuma ini nombok istilahnya ya, jadi nombok untuk bayar gaji gitu kan, karena namanya usaha memang kadang naik kadang turun, kadang rame kadang tidak. Ya pasti rame, mungkin di situ kita bisa menyisihkan untuk uang yang nanti digunakan berikutnya. Namun ketika sepi, menurun, itu kan keuntungan kita. Nah disitulah kadang kita harus nombok untuk bayar gaji, untuk belanja. Ya, namun untuk kerugian yang secara fatal, jadi sampai dari nol lagi belum pernah, alhamdulillah sampai saat ini. Pesan ya mungkin yang diambil dari pengalaman hidup saya selama saya mulai datang ke Jogja sampai saat ini, yang alhamdulillah mungkin semua bisa dilalui atas dari jerih payah perjuangan dan juga kesabaran ya, ikhtiar dan doa. Jadi intinya, jadi apapun yang kita lakukan, memang yang pertama adalah dengan niat, kemudian niat di situ kita ingin mengharapkan perubahan, karena yakin dengan perubahan itu bahwa akan diawali tadi dengan niat, ikhtiar dan doa. Nah, pesan saya, siapapun yang akan ataupun menginginkan perubahan, menginginkan terjadi pada diri kita yang terbaik, maka awalnya dengan niat, kemudian ikhtiar dan doa. Insya Allah nanti dengan demikian akan terjadi perubahan yang terjadi pada diri kita. Nah, selain itu tawakal ya, terakhir ikhtiar, doa, tawakal. Pasti akan terjadi apapun itu. Bisa berupa ujian dari Allah kepada kita semua, baik yang kecil maupun yang besar. Itu pasti pada siapapun. Nah, itulah anggaplah sebagai kerikil-kerikil istilahnya itu. Kerikil-kerikil bagi kita sebagai ujian yang akan menjadi motivasi. Jadi kalau itu motivasi bagi kita, ujian-ujian itu, karena Allah pasti akan memberikan ujian kepada setiap hambanya itu. Nah, selama itu nanti hambanya akan selalu menerima dengan ikhlas dan berikhtiar kembali, berdoa kembali dengan tawakal. Yakin pasti Allah akan memberikan jawaban yang lebih baik sehingga akan jadi perubahan yang lebih besar. Nah, itu mungkin pesan dari saya.